Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik onlineku? Semoga dijumpai dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita belajar, sebelumnya berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama ya, sesuai agama kita ya. Ya, berdoa selesai adik-adik ya. Nah, untuk hari ini sebelum Ibu mau menyampaikan topik pembelajaran kita pada hari ini, maka Ibu mau ngecek dulu ya, yang di sebelah kiri, tengah-tengah, dan sebelah kanan Ibu, kira-kira siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ayo. Ya, siapa? Alasannya? Oh, izin. Baiklah. Jadi hampir 100% yang hadir semua ya, tinggal Dandi yang tidak hadir. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan topik pembelajaran pada hari ini. Namun sebelum Ibu akan melanjutkan materi ya, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat pembelajaran atau pertemuan kita pada minggu lalu? Siapa? Ayo. Yang di belakang? Ya, Alan? Ya, bagus sekali. Itu minggu lalu kita mempelajari huruf-huruf hijaiyah ya, karena ketika masuk di sekolah ini Ibu masih mau menguji dulu siapa yang bisa baca Al-Quran atau yang belum. Maka Ibu tanyakan satu persatu bacaan huruf-huruf hijaiyahnya apa sudah betul ya. Bagus ya, masih ingat ya. Baik. Nah, topik pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian ya. Jadi ya. Nah, yang pertama yang perlu Ibu sampaikan, apa tujuan pembelajaran kita ya adik-adik? Tujuan pembelajaran pada hari ini sesuai topik ya, mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, yang pertama, meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama ya. Jadi harus ingat itu tadi. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ayo Ibu tanya dulu, kira-kira bagaimana kita harus meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Kahim, ya, Stella. Ya, bagus. Kita harus meyakini bahwa jujur itu adalah ajaran pokok agama. Ada yang bisa memberikan contoh adik-adik? Ya. Nah, misalnya bagus ya, jawabannya Sahid bagus. Jika kita diberikan suatu amanat ya, itu harus wajib kita sampaikan ya. Bagus jawabannya Sahid. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui bahwa apa itu pengertian daripada jujur. Nah, dalam bahasa Arab kata jujur semakna dengan as-sidik ya.
Perhatikan ya adik-adik ya, asidik atau sidik, yang berarti benar atau nyata atau berkata benar ya. Jadi lawan kata ini adalah dusta ya, dusta adik-adik ya. Atau dalam bahasa Arab al-kadzibu ya, secara istilah jujur atau asidik, bermakna yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Coba siapa yang tahu bagaimana itu mensesuaikan antara ucapan dengan perbuatan? Bagaimana? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Lisda? Ya, bagus sekali. Jadi apa yang sudah kita ucapkan itu harus berbarengan juga dengan perbuatan ya. Misalnya, contohnya bagaimana ya? Misalnya kita dalam ucapannya itu saya harus mengerjakan segala perintah Allah dan saya akan meninggalkan segala larangan yang dilarang oleh Allah. Nah, itu ucapannya. Nah, kita harus laksanakan dengan perbuatan kita. Bagaimana dengan harus kita laksanakan dengan perbuatan kita? Nah, maksudnya di saat kita mau mengerjakan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah. Nah, perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah ini apa saja ya? Kita harus mau melaksanakan sholat 5 waktu ya. Itu dalam ucapan kita ya, kita melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, bagaimana kita akan mewujudkan dengan perbuatan kita? Kita harus sholat. Maksudnya kita harus wujudkan, kita harus melaksanakannya langsung dengan perbuatan. Jadi itu adik-adik ya. Yang berikut, kira-kira ada yang bisa menjelaskan bagaimana sikap yang harus kita tunjukkan dalam perilaku jujur itu, misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya oke, bagaimana jawabannya? Silakan adik Levi, silakan. Gimana ya? Misalnya kita dititipkan suatu amanat, misalnya jumlah barang ya ada 5. Nah, kemudian dia bagaimana Levi? Ya, bagus. Jadi jumlah barang yang 5 disampaikan lewat kamu itu harus disampaikan juga jumlahnya seperti itu. Jadi kita harus jujur, jangan dikurangi ya. Jadi itu sesuai amanat yang sudah diamanatkan yang harus kita laksanakan. Jadi kira-kira ada yang belum jelas apa yang sudah Ibu jelaskan tadi ya? Sudah jelas semua ya? Baik, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi dan ini Ibu akan bagi lembaran-lembaran kerja ya. Lembaran kerja dan siap untuk dijawab. Nah, sekarang Ibu akan bagi ya. Ini mohon dibagi pada yang deretan yang sebelah kanan. Kemudian ini deretan yang tengah-tengah ya. Kemudian ini deretan yang sebelah kiri Ibu ya. Nah, sekarang itu perhatikan ya. Apa yang dalam lembaran yang sudah Ibu bagikan ya. Itu ada pertanyaan dan wajib dijawab. Soal yang pertama, tulislah salah satu ayat yang berhubungan dengan kejujuran lengkap dengan artinya. Kemudian yang soal yang nomor 2, tulislah salah satu contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari ya.
Kemudian tuliskan beberapa keuntungan di dunia buah dari perilaku jujur, ya. Jadi itu. Kemudian soal yang keempat, sebutkan sikap yang harus ditunjukkan agar terhindar dari perilaku dusta. Yang terakhir lah, ya, tuliskan 3 dampak negatif akibat perilaku dusta, ya. Jadi itu ya. Jadi Ibu bisa simpulkan ya pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan, sedangkan dusta al-kadzibu adalah mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang kedua, adik-adik ya, kejujuran merupakan petunjuk dan jalan menuju surga Allah SWT, sedangkan dusta adalah petunjuk dan jalan menuju neraka. Kemudian kesimpulan yang ketiga, adik-adik ya, bisa diperhatikan kembali. Jujur adalah sifat para nabi dan rasul Allah SWT, sedangkan bohong atau dusta adalah diri atau sifat orang-orang munafik. Jadi kita harus jujur seperti sifat-sifat para nabi dan rasul. Kemudian yang keempat, kejujuran adalah menciptakan ketenangan, ya, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kenikmatan lahir batin, ya, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Sementara dusta menimbulkan kegelisahan, konflik sosial, ya. Jadi di mana-mana kita pasti tidak akan tenang karena kita selalu berdusta, tidak jujur, ya. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya adik-adik, diperbolehkan dusta hanya untuk 3 hal saja, ya, yaitu ketika seorang istri membunuh suaminya atau suaminya, ya. Misalnya apakah dandanan saya sudah bagus? Nah, jadi walaupun dipandang suaminya itu tidak terlalu bagus, akan tetapi karena dia mau berbohong hanya karena untuk menenangkan istrinya, maka walaupun masih ada beberapa kekurangan, maka dia bilang bagus. Kemudian ketika seorang yang akan mencelakai orang yang tidak bersalah, dia mengatakan bahwa orang yang dicari tidak ada. Ketika ucapan dusta untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai agar damai dan pun kembali. Sayang. Nah, sudah ada yang sudah selesai, ya. Karena waktu kita udah selesai jam pelajarannya, ya, maka tolong diskusikan dulu, ya, diskusikan jawabannya, ya. Kumpul, ya. Sudah, ya, jadi sudah dikumpul semua, ya, jawabannya. Nanti Ibu akan periksa dan akan bagikan kembali, dan Ibu bisa melihat hasilnya, ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita jumpa kembali di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.